البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang permasalahan kunut. Kesimpulannya adalah kunut di sholat subuh adalah bid'ah. Dan itu permasalahan khilafiyah ijtihadiyah sebagaimana kita ketahui. Imam Malik demikian juga Imam Syafi'i berpendapat tentang sunnahnya. Adapun Imam Ahmad Abu Hanifah mengatakan itu adalah bid'ah. Dan yang benar adalah tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kunut yang ada adalah kunut apa? Kunut nazilah. Maka ini sepakat sebutkan demikian para ulama dalam permasalahan ini. Kemudian juga mengangkat kedua tangan bahwa itu adalah disyariatkan juga ketika kunut. Demikian juga mengaminkan. Berikutnya hadis nomor 298 masih berkaitan tentang masalah kunut. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Waalaikumsalam. Syekh Albani mensahihkan hadis ini, bisa dilihat di Irwaul Ghalil nomor 429 tentang kunut witir. Kunut witir, ya tahu kita kunut witir. Demikian juga ketika kita sholat malam, sholat tahajud itu, ya dalilnya ini. Sebagian ulama mendhaifkan, tapi kita berpendapat itu adalah sahih. Panjang lebar Syekh Albani menyebutkan di Irwaul Ghalil nomor 429. Sahihnya juga beliau mensahihkan hadis ini. Qala alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari aku kalimat, kata-kata, aku luhuna, aku ucapkan fi kunutil witr, di kunut witir. Nah, di sini sahih, sebagian mendhaifkan kalimat di kunut witir. Kalau di kunut nazilah ketika terjadi kejadian yang besar kemudian di situ berdoa, maka ini sudah kita sebutkan. Ya, hampir bisa dikatakan sepakat para ulama. Tapi sekarang kunut witir, sebagian mendhaifkan tambahan kunut witir ini. Mereka mengatakan bahwa Buraid bin Abi Maryam, ya, terjadi perselisihan di dalam rawi ini. Tapi ulama alam sebagai Syekh Albani bahwa itu adalah sahih. Dan itu insya Allah yang benar untuk kita kunut witir. Ya, kemudian membaca doa ini. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau jamaah bisa mengatakan apa? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku di dalam apa yang Engkau tunjukkan. Wa'afini fiman abait, dan maafkanlah, berikanlah keselamatan juga kepadaku di dalam apa yang Engkau memberikan keselamatan padanya. Wa tawallani fiman tawalaita, dan serahkanlah aku atau walikanlah aku kepada orang yang Engkau berwali padanya. Yani Engkau menyukai dia. Wa barik li fima a'taita, berkailah aku, berkailah untukku dari apa yang Kau berikan kepadaku. Doanya bagus ini. Ya, kalau kita baca ketika kunut witir, masya Allah, berkailah ya Allah apa yang Kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadaita, lindungilah aku kejelekan apa yang Kau takdirkan. Sebenarnya para ulama yang telah lewat pembahasan dalam masalah takdir, fima qadaita, yakni apa yang dia itu maqdi, yang Kau putuskan. Semua takdir Allah itu bagus. Tapi kita berlindung dari apa? Dari apa makdinya itu. Hasilnya itu. Seperti maunya kelaparan, demikian juga paceklik, demikian juga kesusahan, demikian juga bencana. Ini maksudnya. Lindungilah aku dari yakni kecelakaan, demikian juga kehancuran, demikian juga kerugian dan sebagainya. Maksudnya itu. Ya, bukan berarti takdirnya tidak. Paham ya maksudnya itu? Ini telah lewat dalam pembahasan takdir, yaitu makdi, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah melindungi kita dari bahaya, demikian juga paceklik tadi, ya, kemudian kesulitan dan sebagainya. Fa innaka taqdi wala yuqda 'alaika, sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan atas engkau. Wa innahu
la yadhillu man walaita. Sesungguhnya tidak ada yang merendahkan orang yang engkau sukai, engkau berwali padanya. Kalau seorang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tidak akan direndahkan. La yadhil itu maknanya itu. Tidak akan rendah orang yang engkau berwali padanya, engkau mencintai dia. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, yakni maha suci engkau ya Allah dan engkau maha tinggi. Rawal khamsah disebutkan oleh yang 5. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, demikian juga Ibnu Majah. Kesimpulan di sini adalah sahih. Ya, demikian. Sini Muhammad bin Nizam mengatakan itu tambahan di kunut witir atau ibu. Kemudian wazada at-Tabrani, Imam Tabrani menambahkan wal Baihaqi, demikian juga Imam Baihaqi, wala ya'izu man adaita, tidak akan ya'iz, tidak ada izun, tidak akan menjadi tinggi orang yang engkau musuhi. Ini sahih, ya. Kemudian Zada Nasai, ya Imam Nasai menambahkan, ini yang diperbincangkan para ulama. Zada Nasai min wajhin akhar, Imam Nasai menambahkan dari sisi yang lain, fi akhiri, tambahannya ketika akhir mengucapkan doa itu apa? Wa sallallahu ala nabi, itu sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Kadang kita ucapkan seperti itu. Sebagian mengatakan itu adalah dhaif dari jalannya Abdullah bin Ali. Ya, demikian. Abdullah bin Ali, ya, bin Husain bin Ali tidak bertemu, ya, Hasan bin Ali, sehingga dikatakan terputus. Ya, demikian. Tapi sebagian mensahihkan dan mengatakan boleh diamalkan karena perbuatan para sahabat. Ini terserah dalam tambahan wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu kita dapatkan kan sebagian Syafi'iyah ketika membaca kunut itu di akhir mengatakan itu. Dalilnya ini. Dari sini beberapa permasalahan hukumul kunut fi shalatil witir, hukum kunut di salat witir. Kesimpulan adalah hadis tadi sahih. Sehingga bagaimana kita laksanakan? Dan itu merupakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, demikian. Panjang lebar di sini disebutkan. Beliau sendiri mengatakan tidak ada, tapi yang benar tadi. Dan itulah amal dulu yang kita dapati di Yaman dulu. Kemudian hadis nomor 299. Walil Baihaqi, disebutkan oleh Imam Baihaqi, Ali bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif. Di situ ada Abdurrahman bin Hurmuz, bukan Al-A'raj dia, ya. Tidak diketahui keadaannya. Disebutkan demikian oleh Ibnu Hajar di At-Talhis Al-Khabir. Jadi lemah. Beliau sendiri menghukumi lemah juga. Kalau beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW yu'allimuna du'aan, mengajari kami doa, nad'u bihi fil kunuti min sholati subuh, di dalam kunut di sholat subuh, wa fi sanadi pun di sanadnya lemah. Ibnu Hajar sendiri penulis Bulughul Maram ini mengatakan sanadnya lemah. Paham ya? Demikian. Sehingga semua di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam dhaif, di sini dhaif, ya. Fala yasluh lil istidlal bihi ala mas'alataini. Hadis ini lemah, tidak bisa untuk dijadikan dalil dalam dua permasalahan ini. Yang kunut di sholat subuh. Demikian juga hadis ini. Wal amal bidzalika minal bid'ah. Amal kunut ketika sholat subuh adalah bid'ah, ulama. Telah lewat, ya. Ibnu Hajar juga menyebutkan ucapan sahabat mengatakan itu adalah bid'ah. Kemudian hadis nomor 300. Selesai sekarang, kita selesai permasalahan kunut, ya. Di Bulughul Maram ini hadisnya ini. Hadis nomor 300. Sekarang tentang permasalahan bagaimana cara ketika kita i'tidal kemudian sujud. Kita mau sujud dari berdiri ke sujud itu bagaimana? Yang didahulukan tangan atau kaki dulu? Kesimpulannya adalah perkaranya sebutkan adalah luas. Boleh mendahulukan tangan, boleh mendahulukan lutut. Walaupun kita lebih cenderung bahwa mendahulukan apa? Mendahulukan tangan. Hadis nomor 300. Hadis ini adalah dhaif. Ya, di situ ada Muhammad bin Abdullah bin Hasan, yang dia itu tidak ada yang mengikuti riwayat dia ini. Kesimpulannya itu, kesimpulannya adalah itu. Sebagian ulama mengatakan itu adalah mungkar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang kalian, fala yabruku kama yabrukul ba'ir." Jangan dia itu turun sebagaimana turunnya onta.
Wal yadaihi qabla rukbataihi. Hendaknya meletakkan kedua tangannya dulu sebelum lututnya. Akhrajahu salasa. Disebutkan oleh yang tiga, Abu Dawud, Nasai, dan Tirmidzi. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujr. Riwayat ini lebih kuat daripada hadis yang setelahnya, hadis Wa'il bin Hujr, juga dhaif juga. Yang dibawakan oleh Ibnu Hajar juga ini. Apa hadisnya? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau sujud, wa du'a rukbataihi qabla yadayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Akhrajul arba'ah, dikeluarkan oleh yang empat. Ini ya. Jadi sama-sama lemah. Oleh karena itu sebagian mengatakan perkaranya luas, boleh tangan dulu, boleh kaki dulu. Ibnu Hajar mengatakan fa inna lil awal, sesungguhnya hadis yang pertama tadi, hadis Abu Hurairah itu syahidan, ada penguatnya, min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini juga disebutkan ya. Kalau tadi hadis yang Wa'il bin Hujr itu kenapa lemah? Karena di situ ada Syarik Al-Qadi. Syarik Al-Qadi ini beliau lemah. Sa'ul hifdz, hafalannya adalah jelek. Semua oleh Imam Abu Dawud, Nasai, dan Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sedangkan hadis Abu Hurairah tadi yang mendahulukan tangan itu ada penguatnya dari hadisnya Abdullah bin Umar. Itu pun dihukumnya adalah apa? Mu'al, berpenyakit. Sebutkan oleh Imam Ad-Darqutni ya, bahwa mauquf itu lebih tepat. Itu perbuatan Abdullah bin Umar. Jadi kesimpulannya adalah hadisnya adalah apa? Pembicaraan tentang masalah ini adalah hadisnya lemah semua. Ya, sehingga perkaranya adalah luas. Sahih Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis Ibnu Umar ini, wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Imam Bukhari menyebutkannya dalam bentuk ta'liq. Mu'allaq mauquf, ucapan Abdullah bin Umar. Lalu bagaimana? Mana yang didahulukan tentang mendahulukan tangan atau lutut? Yang kuat adalah ulama. Kita lihat di buku yang lain, yaitu hadis muttafaqun alaih, tapi isyarat saja. Itu yang kita jadikan sebagai dalil. Ya, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Karena jadi adalah Nabi SAW la yahni ahadun minna dharahu. Yani karena la yahni ahadun minna dharahu, sesungguhnya tidaklah salah seorang dari kami turun ya, menurunkan punggungnya itu hatta yaqa Nabi SAW, sampai Nabi SAW itu sajidan, sujud. Maksudnya para sahabat itu tidak turun untuk sujud sampai melihat Nabi SAW itu kepalanya sampai ke tanah. Sehingga apa namanya, imam ketika dia itu mau sujud itu dia sujud dulu, mau sujud baru takbir, sehingga makmum baru kemudian turun. Paham? Demikian. Semana kalau sujud dan pada kemudian kami pun sujud setelahnya. Kalimat yahni, yani inhina, itu menunjukkan apa? Dari dalam hal bahasa berarti mendahulukan tangan dulu, baru lutut. Ini dalilnya ulama. Tapi perkara yang luas. Kemudian berikutnya sudah kita berarti turunnya apa? Yang lebih rajih adalah mendahulukan tangan. Selesai ya. Hadisnya semua dhaif. Tapi dari isyarat tadi bahwa inhina tidaklah seorang turun itu kecuali mendahulukan tangannya. Sekarang tentang seseorang ketika tasyahud, bagaimana bentuknya dia? Tangannya itu bagaimana? Kita sudah paham, yaitu bentuknya seperti 53. Ini. Hadisnya ini. Hadis nomor 302. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena idza qa'ada, apabila beliau duduk. Jadi ketika beliau duduk, li tasyahud, untuk tasyahud itu, wa doa yadul yusra ala rukbatihi al yusra, meletakkan tangannya yang kiri di lutut dia yang kiri. Itu ya. Di surat Muslim ini. Jadi riwayat yang lain adalah apa? Di fakhid, di paha. Paham? Kalau ini apa? Meletakkan tangannya di rukbah. Rukbah itu kan lutut. Ulama boleh lutut, boleh paha. Wal yumna alal yumna, kanan dengan yang kanan. Tangan yang kanan, telapak tangannya itu di lutut yang kanan atau paha yang kanan. Wa aqada salasan wa khamsin, dan mengikat, yaitu salasan, 3 ini. Lihat 3 jari tengah, kelingking, demikian jari manis. Wa khamsin berarti kemudian yang jari ini ibu jarinya itu ditempelkan di jari tengah. Jadi ini 53 ini. 50 bulatannya itu kan.
Arab itu kalau nulis 5 kan bulat. 53-nya tadi jari tengah, jari kelingking, jari manis. Ini aqada salasan wa khamsin 53, maksudnya gitu. Ini ya. Wa asyara bi isba'ihil asbabah, mengisyaratkan dengan apa? Jari asbabah, jari telunjuk ini, jari telunjuk ini. Ini caranya ketika tasyahud. Rawi Muslim, Sunan Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga, wa qabada asabiyahu kullaha. Beliau yakni melipat jari jemarinya semuanya. Wa asyara bilati tali al-ibham, dan mengisyaratkan dengan yang di sampingnya al-ibham, yakni jari apa? Ibu jari ini, ibu jari yang paling besar ini. Jadi semuanya dilipat, kemudian diisyaratkan dengan jari sampingnya, jari apa, ibu jari ini, jari telunjuk ini, paham? Ini bisa tadi bulat, jadi jari ibu jarinya itu dibulatkan 53, bisa juga semuanya dilipat semua, kemudian yang jari telunjuknya diisyaratkan ini. Ini tata cara apa? Tata cara ketika tasyahud. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.